Jadi perkenalkan nama kalian satu persatu biar Bapak pun kenal semua kalian. Coba langsung dari abangnya. Berdiri Pak. Ya boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Agus Gunawan dari Mutiara Pak. Mutiara. Sekarang kelas berapa? Kelas 3 SMP Pak. Oke baik. Silakan. Lanjut. Perkenalkan nama saya Udin Siregar dari Jawa. Oh dari Jawa. Sekarang kelas berapa? Kelas 3. Oh kelas 3. Yang tamat ya? Oke, itu selanjutnya. Perkenalkan saya Raja. Perkenalkan nama saya Rapin Raja, biasa dipanggil Raja. Raja ya? Raja apa nih? Raja Oh, Raja Dangdut. Kamu bisa nyanyi? bisa. Oh, coba kamu nyanyi di depan dulu. Katanya jadi Raja Dangdut. Suara saya Enggak apa-apa. Tadi katanya Raja Dangdut. Enggak apa-apa, nyanyi aja sedikit. nggak usah. Nama saya Rapin Raja Pak. Oh ya. Tadi katanya biasa dipanggil Raja ya? Iya Pak. Oke, tinggal di mana? Di Jaman. Oh, di Jawa. Oke, silakan. Lanjut kamunya. Agak sedikit padanya ya. Perkenalkan Rumah. nama saya Iqbal Pak. Nama saya Iqbal Pak. Asal saya dari Arul Hitam. Oh, Arul Hitam. Siapa? Arul Hitam dekatnya kamu, dekat kamu. Ya. Siapa namanya tadi? Samsudin apa? Udin Siregar. Oh, di Senegal. Oke, baik. Baik. Lanjut. Tadi ini sejak sini. Perkenalkan nama saya Balan, Oh, Nora. asal dari Ayundo. Oh, Arul Hitam. Oh, berarti berdekatan. Iya, Pak. Oke. Bukan kilo. Bukan. Oh, bukan. Berarti salah ulang. Oh, bukan apa nih? Oh, dia. Lanjut. Perkenalkan nama saya Juga Pratama Nasution Siregar Gayo. Perkenalkan nama saya Juga Pratama Siregar Nasution. Ya. Oh, kamu orang Batak? Saya aslinya Karo. Oh, kamu bukan Batak? Bukan Pak, sekarang sudah tinggal di Bangketayon. Oh, Bang Pengkayon. Di mana itu? Di Simpang Kiri Belok Tengah. Masuk kanan? Agak ke sawah-sawah gitu Pak. Oh, ada saya di sini. Paya. Oh, ada paya. Apa itu paya? Paya itu merupakan suatu bentuk dataran rendah, basah, olahan, sesuatu yang lunak Pak. Oke, baik. Terima kasih. Semuanya sudah memperkenalkan diri masing-masing. Yang bersama Tegar. Jadi siapa namanya? Tegar, Pak. Oh, Tegar. Bukan Teguh. Tegar Batu Sobo. Tadi namanya Tegar ya? Ya Pak, Iqbal Pak. Kurang ada betul. Baik. Jadi Bapak akan menjelaskan tentang tata cara sholat dan keutamaan sholat berjamaah. Ada yang tahu apa keutamaan sholat berjamaah? Pahalanya banyak. Nah, silakan. Siapa namanya tadi? Agus. Gunawan Pak. Agus Gunawan silakan. Kalau jamaah Pak, kata bapak saya banyak dapat pahala Pak. Oh, dapat banyak pahala. Jadi kamu pernah tidak bersama berjamaah? Pernah Pak sekali seminggu. Nanti kamu itu cuma sholat Jumat aja? Enggak Pak. Enggak. Sholat maghrib Jumat? Ya Pak. Oh, yang lainnya enggak? Enggak Pak. Tidak kan? Jadi di sini kita jadi tujuan pembelajaran ini adalah
dia berbentuk pasangan yang dimana terdiri dari 2 orang. Kemudian syair ini dia mengartikan berbagi. Jadi ketika udah sendiri nanti akan Bapak kasihkan soalnya. Nah, Bapak kasih soal dan menjawab diri sendiri dulu. Dijawab dalam hati gitu ya kan. Misalnya gini, Bapak kasih contoh, apa itu aqua? Mereka jawab dalam hati sendiri. Untuk diri sendiri dulu. Nanti baru kita masuk ke filenya. Filenya itu berpasang-pasangan. Baru nanti berpasang-pasangan apa itu aqua. Jadi kalian bertukar pendapat istilahnya. Oke? Bebas. Siap? Paham? Paham. Oke. Di sini Bapak menjelaskan dulu apa itu pengertian hukum salat berjamaah. Baik. Salat berjamaah adalah salat yang dikerjakan secara bersama oleh 2 orang atau lebih dengan 1 orang yang sebagai imam. Ada yang tahu imam? Tahu Pak. Apa itu? Orang pemimpin dari sholat Pak, sholat berjamaah. Pemimpin berarti dia di depan. Di depan Pak. Oke, baik. Masyaallah. Kasih tepuk. Jadi hukum salat berjamaah ini yang imam itu dia harus laki-laki. Karena menurut para ulama yang wajib jadi imam itu ialah laki-laki, karena dia akan bertanggung jawab pada makmumnya. Dan makmumnya itu boleh saja laki-laki dan wanita. Kalau bencong itu saya kurang tahu karena dia 2 kelamin. Nanti dia nggak tahunya di tengah-tengah pula kan kita nggak tahu di mana posisi dia. Terus nanti ada pertanyaan Pak, bagaimana bencong yang sudah tobat? Apabila sudah tobat kita kembali ke dasar. Apa itu? Al-aslu kal-adami. Kembali ke dasar. Apa dasar dia? Pasti laki-laki. Maka dia kembali ke laki-laki. Sobat dia bukan perempuan. Paham? Paham. Jadi syarat-syarat berjamaah itu ialah niat menjadi imam atau makmum. Ada yang tahu? Niat menjadi makmum? Tidak tahu Pak. Karena ini sih bisa nggak tahu. Bisa kelas 3 dan SMA. Lupa Pak. Lupa? Berarti nggak pernah sholat kamu? Jarang Pak. Oh jarang. Agama kamu apa? Silakan Pak. Oh Islam. Bukan Islamnya? Bukan. Oke baik. Jadi niatnya itu, nawa itu. Jadi niatnya itu usolli sholat al-fardhu. Maklumat lillahi ta'ala. Ataupun ada juga yang mengatakan usolli fardhu subahi. Rakaat ini mustaqbilan kiblati adaan maklumat lillahi ta'ala. Jadi kalau niat imamnya itu bagaimana? Imaman Pak. Imaman Pak. Coba kasih contoh. Karena ada Usolli sholat subuh. Maka tadi Ustaz bilang kiblati. kiblati imaman lillahi ta'ala. Masya Allah. Jadi kamu pernah jadi imam? Alhamdulillah. Ustaz. Oh, sering. Baik Pak. Di masjid mana? Lagi ada? Oh ya. Al-Qiyam Rahman. Oh, ada Rahman. Oh, berarti pada kasih sayangnya ya. Oke, mantap. Jadi yang selanjutnya makmum harus mengetahui gerakan imam. Jadi bagi orang buta bagaimana Pak? Oh itu dia tidak apabila dia buta dari lahir maka tidak diwajibkan dia untuk bersolat. Kenapa? Karena dia tidak bisa melihat dari kecil hingga dia dewasa hingga dia tua tidak bisa melihat bagaimana gerakan sapi. Jadi tidak diwajibkan dia sholat Pak. Ya. Emang kamu muda? Kalau buta dia di waktu sekarang, Oh itu ya itu masih wajib. Karena kenapa? Dari kecil dia tidak buta. Karena butanya dibuat-buat. Tapi kan anggota tubuhnya kan masih gerak. Iya, yang terutama pandangan ya. Ini pandangan mata. Ya. Kenapa? Apa nih Pak? Sholat berjamaah atau sholat sendiri? Sholat berjamaah. Gini aja contohnya. Ya kan, waktu kita kecil, kita belum bisa lihat apa-apa. Betul nggak? Betul. Apalagi kita melihat. Ya. Jadi kita tahu nggak gerakan itu bagaimana. Padahal cuma kita dengar Allahu Akbar sampai Allahu Akbar hamidah, Allahu Akbar baru akan niatul mubarak. Tapi kan bisa jadi. Belajarnya bagaimana tuh? Coba kasih tahu dulu. Coba sebelum ruku disuruh Bagaimana? Begini kan? Iya. Bagaimana tuh coba kasih dulu. Sama.
niatan subuh, berarti dia subuh. Subuh. Nanti yang imamnya subuh, tanya dia subuh berarti mana? Sama. Sudah, jadi tak bu? Boleh. Kemudian tak boleh terlalu jauh dari imam, berarti dia harus belakang imam. Pas masuk kita sujud lah, karena nanti apakah nanti kena belakang kepalanya kan? Apa itu namanya? Tak kusut jadinya. Kemudian tata caranya, tata cara saat berjamaah ini ialah yang pertama ada apa tadi? Ya. Yang kedua imam di depan. Terus meluruskan dan merapatkan makmum. Jadi habis itu. Jadi akan Bapak tanya kepada abang sekalian, tapi jawab yang dulu ya. Apa yang dimaksud dengan sholat berjamaah? Bapak kasih punya 3 menit aja sama. Udah? Udah. Oke, baik. Kemudian coba dikasih ruang dulu untuk dua kelompok. 3 Pak. 3 bisa, karena ini berpasang-pasang. Dua orang. Dua orang. Tidak bisa 3. 2 orang. Pas ya. Saya ini sama kalian boleh sama Agus sama Budi. Saya sama Budi kalau silakan. Oh boleh silakan. Silakan. Ini dua orang. Ada kasih jarak sedikit ya. Dan coba kamu sana sedikit ya. Biasanya bagian dulu. Jadi coba diskusikan sama pasangannya. Apa yang dimaksud dengan sholat berjamaah? Setelah diskusikan nanti baru present ditampilkan di depan ya. Presentasi dia itu dia persoalan apa agak apa sedikit bibirnya. Sedang apa? Ya, saya minum obat bisu. Kita tulis berapa dulu di sini. Itulah karena kan kita juga menggunakan. Jadi ya. Oke, diskusikan sama pasangannya. Coba kelompok satu berdiri di situ aja berdiri. Silakan. Apa itu satu jamaah yang udah diskusikan tadi ya? Tapi kalau beda ya? Kalau beda ya? Kalau beda dengan lagi. Ini maksudnya berbeda dengan kedua. Jadi menurut hasil diskusi kami tadi, apa yang dimaksud dengan sholat berjamaah, yaitu sholat berjamaah merupakan suatu tindakan ibadah secara sholat secara berjamaah bersama-sama yang dipimpin oleh seorang yang disebut imam dalam sholat tersebut. Begitu sama? Kenapa? Pas beda juga. Ya Pak. Lanjut. Baik Pak, jadi dia sholat berjamaah ini ya Pak, yang dimana sholatnya dia berkumpul di suatu majelis, biasa dia di masjid. Jadi sholatnya itu diimami oleh satu orang. Oke, bersama ya tadi. Terus ini bersama sama kamu. Jadi coba terakhir. Jadi Pak, perlu diskusi soal berjamaah. Berjamaah itu ada sholat yang dilakukan bersama-sama dengan 2 orang
satu lepas kata. Oke, terima kasih. Mantap jawaban. Kasih plus dulu. Jadi tadi semua sudah mempresentasikan apa itu surat sebenarnya apa. Kemudian jadi kesimpulannya sholat berjamaah adalah ibadah yang diadakan secara bersama seperti yang sebutkan tadi. Yang 5 2 orang atau menjadi imam. Salah satunya sudah dimaksud dengan sholat berjamaah. Kemudian sholat berjamaah memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antaranya pahala yang dilipat gandakan 27 derajat dibanding salat sendirian. Hukum salat berjamaah bagi laki adalah sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Ialah sunnah yang dimana mendekati Wajib. jadi ditinggalkan pun tidak ada masalah, tapi pahalanya Berdua. Bagi yang sholat fardu. ya betul. Jadi Bapak mau tes nih, kalian semua ya kan? Sebelum kita akhiri, apakah kalian rutin bersama jamaah masjid? Kenapa? Kenapa? Kesibukan tiba-tiba mau tiba-tiba. Contohnya? Nanti orang tua Begitu. Dan kalau gimana persediaan itu? Jualan, berdagang, ataupun ke kebun? Yang naik Grab itu. Oh, antar Grab. Oh, itu. Bapak? Kalau saya mancing pak sampai duduk sholat. Oh, mancing. sampai Karena Jentik tadi nanti pas sering pak. Enggak dapat. Enggak sering. Enggak ada kena. Oh kena. Dari dulu kan ikan juga. Tidak dilakukan. Itu sangat berdosa. Melayan salat. Itu dia. Jadi apa tadi? Jadi kelalaian dalam sholat ini ada beberapa juga kami meninggalkan sholat. Yang kemudian itu niat untuk diri sendiri, untuk lebih baik lagi ke depannya. Introspeksi diri, bahwasanya aku ini dan jauh dari Allah. Jadi dekatkan lagi untuk sholat dan lain sebagainya. Dan mengerjakan sesuatu tentang hal yang positif. Dan kayak dia tadi Mobile Legends tak? Ya Pak. Oh, sesuatu benar. Saya sering berlantai-lantai di bagian belakang. Apa itu dosis? Dan juga dari ini suatu organisasi yang membuat kita merasa profesional. Sehingga kita akan terus membantai. Jadi gara-gara itu kamu meninggalkan sholat. seru dapat. Tadi sebenarnya tidak. Tapi kelalaian akibat Berarti sebab itu kan? Sebab itu kan? Iya. iya tapi juga sebelumnya. Sebab itu kan? Jadi dari tadi melakukan ibadah untuk mengejar takdir. Kita bekerja juga dalam waktu kan? Maintain juga dalam waktu. Jika sudah ada maka kita harus siap-siap. Terus mungkin ini saja penjelasan dari Bapak. Dan juga ada yang bertanya dulu. Mungkin ini saja yang Bapak jelaskan. Kurang lebih Bapak mohon maaf. Mungkin ada yang mau belajar lagi, lebih untuk mendekat lagi kepada Allah, berjalan sama orang yang ahli, ataupun orang yang ataupun ulama-ulama ustaz-ustaz tunggu-tunggu. Kalau jadi kita ini ustaz dan tunggu dan para kiai, walid juga boleh. Jadi itu saja. Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wa